Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir, bulan yang kedua di dalam rangkaian bulan-bulan Maulid yang bagi kita identik dengan kegiatan perbaikan gizi. Insyaallah kita kembali melanjutkan kajian dari pembahasan-pembahasan yang lalu tentang rukun sholat, hayatus sholat, tata cara menunaikan sholat, yang dasarnya kita hanya menghafal rukun sholat 17 perkara, 13 perkara, 14, 17 atau 18 sesuai dengan sumber pelajaran yang kita serap. Maka ada rincian-rincian yang kita anggap remeh ternyata menentukan sah dan tidak sahnya sholat. Karena untuk beribadat tidak cukup hanya sebatas semangat untuk beribadah, tetapi ada ilmu tentang tata cara ibadah. Kita sampai pada rukun yang ketujuh dari rukun-rukun sholat tersebut, yaitu sujud. Sujud ini marrataini kulla raka'atin, setiap rakaat 2 kali. Ketentuannya ala ghairi mahmulin lahu, atas sesuatu yang tidak ditanggung olehnya. Wa in taharraka biharakatihi, sekalipun benda tersebut bergerak disebabkan karena gerakannya. Walau ala nahwi saririn, sekalipun atas seumpama ranjang. Ia taharraku biharakatihi, yang bergerak karena gerakannya. Syarat sujud, kepala, kening dalam hal ini tidak boleh atas sesuatu yang ditanggung olehnya, tidak boleh atas sesuatu yang ditanggung olehnya. Kebanyakan kita pakai peci karena terlalu masuk, akhirnya ke sujud aja. Maka dalam posisi peci seperti ini, sujudnya menjadi tidak sah karena keningnya tidak tersingkap. Demikian pula yang ibu-ibu pakai mukena sampai teruk kena boleh mata ibu, itu menjadi tidak sah sholatnya. Apalagi yang pakai cadar, hanya mata saja terlihat. Maka menjadi pertanyaan, apa urgensinya pakai cadar ketika berada di ruang yang perempuan semua? Pakai cadar itu ketika berhadapan dengan laki-laki yang ajnabi. Maka ketidakpahaman orang-orang yang memakai cadar
membuka peluang kepada orang-orang yang jahat untuk memanfaatkan cadar menyembunyikan identitas dirinya. Maka sudah beberapa kali kita mendengar berita di media, ada orang laki-laki yang memakai pakaian perempuan, pakai cadar hanya untuk berada di tengah-tengah orang perempuan dengan maksud-maksud yang tidak baik. Maka seharusnya ada kesadaran orang perempuan di lingkungan yang tidak terakses oleh pandangan laki-laki yang ajnabi. Siapapun yang pakai cadar wajib disuruh buka untuk mengantisipasi orang-orang yang berniat jahat. Ada aturan dalam syariat. Ya, kata beta benang untuk pakai cadar sini. Maka nanti disalahgunakan fungsi cadar itu untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan syariat. Jadi wajib disingkapkan sampai kening ini terbuka. Maka kalau kita sholat di atas ranjang yang sudah tidak kukuh lagi, kamu gak kacing-acingin. Ranjang itu bergerak disebabkan gerakan orang yang sholat, tidak mengapa. Karena ghairi mahmulin lahu, tidak ditanggung oleh orang tersebut. Makna ditanggung di sini, bobot dari benda tersebut sebahagian atau seluruhnya bertumpu pada orang yang dimaksud. Maka dalam bab ini ada sebuah ketentuan yang menjadi pertimbangan bagi kita. Ketika kita buang air besar, buang air kecil, bahasa Inggrisnya tu'e dan tu'i, salah satu tata cara bersucinya selain daripada istinja adalah istijmar. Istinja itu kalau cebok dengan air, istijmar cebok dengan menggunakan media benda padat seumpama batu. Tidak mesti batu, seumpama batu, termasuklah tisu dengan segala syarat-syaratnya. Syaratnya itu mulai dari najis yang keluar ini tidak mengalir ke sisi badan yang lain. Yang kedua, najis yang keluar itu belum kering. Yang ketiga, tidak datang najis yang lain kepadanya. Dan yang keempat, menggunakan sekurang-kurangnya 3 lembar tisu yang berbeda yang membersihkan tempat. Terpenuhi syarat. Lalu dia lanjutkan berwudu dan sholat. Kalau sholat sendiri nggak ada masalah. Sholat berjamaah pun tidak ada masalah, kecuali ketika safnya terlalu rapat sehingga pada posisi duduk tawarruk pada saat tasyahud akhir, orang yang duduk tawarruk itu ujung kaki sebelah kirinya menonjol ke sisi luar betisnya. Saat saf terlalu rapat, orang yang di samping kanannya miring dan menduduki telapak kaki tersebut. Begitu, betul. Maka itu disebut mahmud, menanggung orang lain. Yang ditanggung ini ceboknya dengan menggunakan tisu. Secara hakikat masih ada najis pada tempat keluarnya, namun dimaafkan oleh syariat untuk dirinya, tidak dimaafkan untuk orang lain. Maka berdampak batalnya sholat orang yang di sisi sebelah kiri dari orang yang cebok dengan menggunakan tisu tadi. Maka patut dikalkulasi ulang ukuran rapatnya saf di dalam sholat yang harus tumit ketemu dengan tumit. Karena secara logika enggak ketemu. Kenapa? Yang pertama, tumit itu bahagian yang masuk ke dalam dari kakinya. Nah, kita berjalan kaki begini, tumit itu masuk ke dalam. Nggak ada orang jalan kaki begini, kecuali yang letter X kakinya. Yang kedua, jarak telapak kaki kanan dan kiri ketika berdiri di dalam sholat, dalam mazhab Syafi'i, toleransinya itu sejengkal. Itu sejengkal bagi orang yang tidak terbiasa sudah tidak nyaman. Sedangkan dalam mazhab yang lain, seperti Imam Hanafi itu memang hanya 4 jari. Itu posisi ketika tentara berbaris yang disebut dengan berdiri tegak. Tegak, gerak, bukan berapa di lapangan Bang Padang. Nah, itu jarak kaki kanan kaki kiri hanya 4 jari.
Kalau sudah lebih daripada sejengkal, itu instruksinya udah berbeda. Istirahat di tempat, gerak. Yang jarau kau likut. Maka dalam bahasa fikih, posisi kaki tersebut tidak boleh lebih dari sejengkal dalam kadar yang lafitun lil ambar, menarik perhatian orang lain untuk menoleh. Bila kita sedang berdiri di dalam shaf berbaris, bila ada salah seorang yang jarak kaki kanan dan kirinya lebih daripada sejengkal, itu kalau ada masbuk sedang berjalan menuju shaf, sungguh dari berjalan lurus melihat ke arah depan menjadi dua hal piti mah cumuk lang kerampang. Itu lafitun lil ambar, menarik perhatian orang lain. Jadi ada hal-hal yang harus kita luruskan pemahaman tentang kadar rapat saf di dalam salat. Karena instruksi dari Nabi untuk merapatkan itu sampai ada wasaddul furaj, dan isilah ruang yang kosong. Tentu perintah mengisi ruang yang kosong harus dalam posisi menghadap kiblat. Maka bila ruang yang berjarak di antara dua orang yang berdiri di dalam saf hanya mungkin masuk dengan cara menyamping, tidak mungkin untuk ruang itu disuruh isi. Karena tidak sah salat dalam posisi tidak menghadap kiblat dengan dadanya. Maka kalau kita perhatikan dulu, ingat ketika Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib berkunjung ke Indonesia, di kantor PBNU, beliau salat berjamaah sekitar 4 orang, seorang imam dengan 3 orang makmum. Itu posisi berdiri menurut orang-orang yang salatnya harus nempel tumit dengan tumit itu sudah sangat jarang. Tapi pertanyaannya, apakah Syekh Ahmad Thayyib yang seorang Syekhul Azhar tidak paham aturan ini? Dan apakah 2 orang lain juga tidak paham? Sedangkan mereka orang yang disiplin salatnya secara berjamaah. Maka ini sebuah anomali. Jadi ada hal-hal yang harus kita luruskan pemahaman, karena untuk mengambil kesimpulan hukum tidak cukup hanya sebatas menerjemahkan hadis. Fala yadurru sujudu alaihi, maka di atas ranjang yang bergoyang tadi tidak mengapa salat dan sujud di atasnya. Kama idza sajada ala mahmulin lam yataharrak bi harakatihi, sebagaimana apabila ia sujud di atas sesuatu yang ia tanggung tetapi tidak lagi bergerak dengan sebab gerakannya. Katarfin min ridaihi tawil, seperti ujung ridaknya yang panjang. Ada yang model sorban yang pakai di Habib ya, yang hijau yang panjang ya. Saking panjangnya sehingga ujung itu tidak lagi bergerak dari sebab gerakan orang yang memakainya. Tidak mengapa. Yang jadi masalah itu ridak pendek yang kita pakai di leher. Ketika kita sujud, lebih dahulu dia terbentang di tempat sujud daripada kening kita menyentuh lantai. Atau seperti ibu-ibu yang pakai mukena, dia puduk jarau ini dengan mukena sinan, dia sujud di atas mukena, atas telekom, tidak sah sujudnya karena ia sujud di atas pakaiannya. Wa kharaja biqauli ala ghairi mahmulin lahu ma law sajada ala mahmulin yataharraku biharakatihi. Maka keluar dari 2 kategori yang sudah kita jelaskan yang sah sujudnya, yaitu jikalau ia sujud ke atas sesuatu yang ia pakai yang bergerak dengan sebab gerakannya, seperti ujung dari imamahnya. Imamah itu sorban yang dililit di kepala. Fala yasihu, maka dalam keadaan demikian tidak sah, apalagi sujud langsung mengenai imamah. Umpamanya ini imamah, ada yang pakainya sampai rapat kemari ataupun peci. Ini ceritanya imamah itu sorban dililit di kepala, ada ujungnya yang lebih. Ujungnya itu terbentang sampai ke depan, dia sujud ke atasnya. Tidak sah. Fa in sajada alaihi batalatis salatu in ta'ammada wa alima tahrimahu. Apabila terjadi sujud yang demikian itu, dia sujud ke atas pakaian yang ia gunakan
sengaja dia lakukan dan tahu secara hukum tidak boleh, maka batal salatnya. Dia tetap aturan batal salat apabila terpenuhi dua syarat. Yang pertama, dia tahu bahwa gerakan seperti itu membatalkan salat, dan yang kedua, pekerjaan itu dilakukan secara sengaja. Ada orang yang sengaja melakukan, tapi dia tidak tahu, maka ketidaktahuannya pun dibagi dua kategori. Ada yang ma'zurun bijahadatihi, dimaafkan ketidaktahuannya, ada yang tidak dimaafkan. Bagaimana cerita bisa dimaafkan? Dimaafkan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, qaribu ahdin bil Islam, baru saja masuk Islam. Itu ketua alam Islam. Oh, ada kemungkinan kedua, nasya'a ba'idan 'anil ulama, tumbuh dan berkembang di tempat yang jauh dari orang alim untuk mengaji dan bertanya. Dulu harus hadir secara fisik, sekarang tidak perlu lagi hadir secara fisik, tinggal buka YouTube saja, live streaming, maka kita akan dapat pelajarannya. Jadi ketidaktahuan itu dimaafkan atau tidak. Maka kasus kita sekarang, datang mengaji seperti ini sepekan sekali, nyampe tak melumpau malim. Ba'dayah mentang tiura oleh ego kebut anak malim-malim. Sejak matahari terbit sampai matahari terbenam ke hati bumi, mengaji di dayah. Ditambah lagi mengulang di tengah malam, itu belum tentu jadi orang alim. Apalagi kita mengajinya sepekan sekali atau sehari sekali. Pertanyaan, lalu untuk apa mengaji ini? Sebagai hujjah bahwa kita sudah belajar. Maka di dalam agama, waktu seorang muslim dalam sehari itu dibagi tiga. Prioritas yang pertama adalah melaksanakan kewajiban yang fardhu ain. Salat fardu kalau ada, puasa fardu. Setelah itu adalah mencari nafkah yang fardu, kadar yang menyelesaikan fardu ainnya, nafkah dirinya, keluarganya, istri dan anak-anaknya. Sudah cukup untuk hari itu, maka sisa waktunya untuk menuntut ilmu yang fardu. Artinya secara teori dalam keseharian orang Islam lebih panjang durasi untuk menuntut ilmu daripada mencari nafkah. Tapi kenyataannya durasi waktu kita lebih banyak terpakai untuk mencari nafkah daripada untuk menuntut ilmu. Maka nauzubillah, untuk ibadah tidak lama. Kalaulah salat 4 rakaat itu menghabiskan durasi waktu antara 10 sampai 15 menit, maka sungguh sehari semalam untuk salat saja sudah berikut dengan wirid-wiridnya sekitar 1 jam dari 24 jam yang tersedia. Lalu kemana waktu yang paling banyak habis? Masuk kantor dari jam 7:30 sampai jam 5. Masuk kantor itu juga sebenarnya ibadah, karena kita sudah komitmen untuk mencari nafkah. Cuma masalahnya ibadah masuk kantor pun bermasalah. Tidak bekerja dengan sebaik-baiknya, ditambah dengan aturan-aturan yang mengangkangi ketentuan syariah. Apa aturannya? Ketika azan berkumandang, berhenti pelayanan. Padahal tidak ada dalam aturan syariat azan berkumandang, berhenti pelayanan. Kewajiban kita berdakwah, bukan memastikan orang lain beribadah. Yang ada kewajiban adalah melarang orang berbuat maksiat. Orang yang tidak berhenti aktivitas ketika azan berkumandang itu bukan maksiat. Kecuali kalau yang berkumandang itu azan Jumat saat khatib di atas mimbar. Anomalinya di negeri ini, hampir rata-rata mubaligh, penceramah, ustadz dan tengku, kesibukannya untuk hal-hal yang tidak berdosa. Cerewet mulut mereka itu, dakwah mereka itu untuk hal-hal yang tidak berdosa. Berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan salat berjamaah di awal waktu? Andai kata tidak berjamaah di awal waktu, nam desya? Mana? Ini ketika azan berkumandang ada orang sedang mengajar tidak berhenti, dihujat, digugatnya mudahnya tengku. Kawati azan mentang semubut. Ketika ada orang yang tetap berjualan saat azan berkumandang yang dihujat. Kalau minta rezeki hantip tadi azan mentang cik mukat.
Tapi tidak pernah mulutnya itu digunakan untuk mencela orang-orang yang sudah positif berbuat dosa. Dia terbuka aurat di ruang publik, berboncengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Inilah yang merusak syariat kita di Aceh ini. Orang-orang yang seharusnya mengerti syariat salah prioritas di dalam berdakwah. Mereka terlalu sibuk untuk mengumpulkan pahala sampai lupa untuk melarang orang yang berbuat dosa. Orang lain tidak berpahala, dia tidak berdosa. Tapi ketika mendiamkan orang berbuat dosa, dia berdosa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Terima kasih.